Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lagi melalui program kesayangan kita tentunya, Gerakan Merenungkan Alkitab. Puji Tuhan, hari-hari ini saya memperhatikan tentang bagaimana anak-anak Tuhan yang sudah melewati fase-fase atau masa-masa atau waktu-waktu yang luar biasa dikatakan sulit dan hidup dalam keterpurukan, penderitaan. Tetapi orang-orang yang tough, yang selalu melewati masa-masa itu menyaksikan bahwa ada satu prinsip yang mereka hidupi tanpa disadari. Dan itu pernah diangkat juga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Prinsip apakah itu? Mari sama-sama kita akan membaca satu bagian dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Mulai dari ayatnya yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Jadi untuk menguji seberapa sudut pandang murid-muridnya termasuk Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Sampai di sini dulu, saudara. Nah, ini adalah sebuah kisah bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat dari 5 ketul roti jelai dan 2 ekor ikan. Tadi dikatakan bahwa di ayat yang ke-5 bahwa banyak orang yang mengikuti, bahkan mungkin katanya berbondong-bondong mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Karena memang setiap kali Yesus mengajar, banyak orang disertai dengan tanda-tanda dan mujizat yang spektakuler. Dan ini menyedot perhatian banyak orang untuk melihat apa yang dikerjakan Yesus. Sampai satu ketika Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menguji murid-muridnya untuk memberi mereka semua makan. Dalam pandangan mereka bahwa berkata, "Nggak mungkin, kita nggak ada waktu lah. Lagian di sini kalaupun dicariin roti dan kemudian suruh mereka makan, mungkin kebagiannya kecil banget." Tetapi saudara-saudara, hal-hal yang kecil itulah seperti beberapa waktu yang lalu dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Lihat cara kerja Tuhan. Ketika hal-hal yang kecil itu diserahkan kepada Tuhan, karena yang menemukan waktu itu adalah Andreas, dan dia sempat berkata tadi dalam bacaan kita, apalah artinya ini? Dan prinsip itu mengerucut pada ayat yang ke-10. Saudara lihat, perhatikan ini. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Ini prinsipnya di ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Ini sebuah prinsip yang akan menjadi, yang mungkin sudah dihidupi oleh kita semua. Waktu kita menerima bagian yang kecil disertai dengan ucapan syukur, se-ekstrim apapun keadaan kita, saudara dan saya bisa melewatinya. Sekalipun masanya mungkin sulit, sekalipun uang kita sedikit, sekalipun apa yang kita lihat hari-hari ini berbanding terbalik dengan logika kita. Ketika disertai dengan ucapan syukur, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu termultiplikasi. Yesus nggak bilang begini, "Kenapa cuma kumpul segini?" Enggak, dia mengangkat 5 ketul roti itu dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ada sebuah kejadian, kenyataan, ekstrim keadaan waktu itu. Karena terdesak, karena bentar lagi hari mulai gelap. Kalau mereka nggak makan bisa kelaparan mereka. Ya, jadi sertai segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dengan ucapan syukur, maka saudara akan melihat betapa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Mungkin gajimu di bawah UMR, tetapi waktu engkau, "Tuhan terima kasih, hari ini aku menikmati dengan ucapan syukur." Saudara bisa cukup dengan caranya Tuhan.
Prinsip-prinsip ini harus perlu kita hidupi. Dan disitulah saya berulang kali menyebutkan atau mendaratkan ini buat kita semua pemirsa Gema. Untuk memiliki sudut pandangnya Tuhan, pikiran Kristus. Waktu kita berkata, Tuhan yang aku punya cuma sedikit, tapi aku bersyukur. Hari ini aku mungkin masih kontrak dengan keluarga yang saya nggak tahu bulan depan apakah masih bisa perpanjang atau enggak, saya nggak tahu. Tapi aku mengucap syukur untuk segala sesuatu. Maka satu hari, hari demi hari, saudara akan melihat betapa Tuhan memelihara hidup kita dengan ajaib. Dan apa yang kita alami, keajaiban yang kita alami itu akan terus berkesinambungan dalam hidup kita. Sewaktu kita mengucap syukur, maka ada rasa rasa cukup bagi hidup kita. Orang-orang yang nggak pernah mengucap syukur, sekalipun gajinya ratusan juta, saudara, nggak bisa tidur. Sekalipun mungkin tidur di atas tempat tidur yang membal, yang luar biasa ya, nggak bisa tidur juga. Butuh volume 1, volume 2, volume 3 mungkin. Tetapi kalau hidup ini disertai ucapan syukur, apapun yang kita kerjakan, maka percayalah ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Kiranya firman Tuhan yang datang hari ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk sebuah prinsip tentang mengucap syukur, the power of thankful heart, yang hari ini kami dengar Tuhan, bahwa se-ekstrim apapun hal yang harus kami lewati dalam kehidupan ini, waktu kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga, maka ada sesuatu yang dahsyat secara adikodrati terjadi di alam natural. Engkau yang supranatural menjadi natural oleh karena kami menerimanya dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, ajarkan prinsip ini bagi kami semua, dan kami melihat bahwa Tuhan ada di dalam kami ada dalam Kristus. Terpujilah namamu, berkat-Mu atas umat-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.